Shalom, selamat bertemu dalam program Gospel Talk. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita bersyukur kembali dalam anugerah Tuhan. Kita dapat bertemu lagi dalam program Gospel Talk ini. Sebelum lebih jauh, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau, agung mulialah Engkau. Engkau Allah yang mengasihi kami, yang memberikan segala kemurahan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sampai dengan saat ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati program Gospel Talk saat ini. Dan biarlah senantiasa nama-Mu ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, saya akan tetap mengingatkan bahwa pembahasan Gospel Talk kita masih di bawah tema besar, yaitu mendesaknya mengembalikan teologi dalam kehidupan bergereja pada masa kini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, mempersingkat waktu, mari kita segera bercakap-cakap dengan Bapak Pendeta Christian Johan Lasut. Shalom, Pak. Ya, shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Ya, pada saat ini apa tema kita atau tema perjumpaan kita pada saat ini? Ya, tadi sudah dijelaskan tema besar kita, dan terakhir kita membahas subtema pentingnya teologi bergereja pada masa kini, dan subtema pentingnya teologi bergereja pada masa kini itu sudah selesai kita bahas minggu yang lalu. Nah, untuk mulai minggu ini dan beberapa minggu ke depan, kita akan membahas subtema, yakni syarat berteologi secara benar atau syarat berteologi yang benar. Itu yang menjadi tema kita pada subtema kita di sepanjang beberapa perjumpaan kita ke depan, kurang lebih 4 kali perjumpaan kita ke depan. Jadi sekali lagi subtemanya syarat berteologi secara benar atau syarat berteologi yang benar. Demikian ya. Ya, baik. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, itulah penjelasannya bahwa subtema kita, yakni pentingnya teologi bergereja pada masa kini, telah kita selesaikan minggu yang lalu. Dan saat ini kita masuk dalam pembahasan subtema yang baru, yakni seperti yang disampaikan tadi, syarat berteologi yang benar. Baik, Pak. Rencananya apa saja poin-poin pembahasan dari subtema, yaitu syarat berteologi secara benar ini? Baik, terima kasih. Dalam membahas subtema syarat berteologi yang benar atau syarat berteologi secara benar, dibagi dalam 4 bagian, yakni yang pertama syaratnya sudah diselamatkan dan sudah dilahirkan baru atau dilahirkan kembali. Itu yang pertama, sudah diselamatkan dan sudah dilahirkan baru. Yang kedua, syarat yang kedua, berpusat pada Allah. Berpusatkan Allah atau berpusat pada Allah. Itu syarat yang kedua untuk berteologi. Jadi harus berpusat pada Allah. Yang pertama, kalau kita pakai istilah harus karena memang mutlak, ya,
Yang pertama harus sudah diselamatkan dan dilahirkan baru. Yang kedua harus berpusat pada Allah. Yang ketiga harus berpusat pada Yesus Kristus. Yang keempat harus memiliki presuposisi iman teistik, ya, yakni percaya bahwa Allah ada. Itu. Jadi itu 4 poin yang akan kita bahas, ya, kurang lebih 4 kali, ya, 4 kali pertemuan, atau kalau bisa dalam 1 kali pertemuan bisa dapat 2 tema, kita akan bahas 2 tema sekaligus, tapi paling tidak atau kurang lebih 4 kali perjumpaan. Yang pertama, syarat untuk berteologi yang benar harus sudah diselamatkan dan sudah dilahirkan baru. Yang kedua, harus berpusatkan Allah. Yang ketiga, harus berpusatkan Yesus Kristus. Yang keempat, harus memiliki presuposisi teistik, yakni percaya bahwa Allah ada. Itu 4 poin yang akan kita bahas di bawah tema syarat berteologi yang benar. Ya, demikian. Ya. Terima kasih, Pak. Kalau begitu, Pak, bisakah Bapak jelaskan mengenai syarat pertama ini, Pak? Yakni harus terlebih dahulu sudah diselamatkan atau sudah dilahirkan baru. Maksudnya seperti apa itu? Iya, kalau kita belum mengalami keselamatan di dalam Yesus, belum dilahirkan baru, kita sama sekali tidak bisa berteologi secara benar. Kalau berteologi tidak secara benar, mungkin saja, karena natur manusia itu sebenarnya punya natur dapat berteologi, ya, karena kerinduan pengenalan akan Allah, walaupun itu terbatas, tidak menyelamatkan, itu ada dalam diri setiap manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ya. Tetapi setelah kejatuhan manusia dalam dosa, natur itu menjadi kabur, menjadi tidak jelas, sehingga tidak mampu berteologi secara benar. Karena itu manusia harus terlebih dahulu diselamatkan dalam Yesus dan harus dilahirkan baru seperti itu. Jadi harus mengalami kedua hal itu. Kita tahu bersama bahwa pada waktu Allah menciptakan manusia, Dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, ya, termasuk di dalamnya dalam kesucian dan kebenaran, sehingga manusia dapat bersekutu dengan Allah, memiliki kehidupan rohani, dapat bersekutu dengan Allah. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, itu kesucian dan kebenaran asali, ya, itu hilang, sehingga manusia tidak mampu atau kehilangan persekutuan dengan Allah, sumber kehidupan rohaninya. Akibatnya manusia mati secara baik jasmani, rohani dan kekal, ya, sehingga perlu diselamatkan dan perlu dihidupkan. Efesus 2 ayat 4 dan 5 di sana ditegaskan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi sudah mati karena dosa, ya, termasuk akan mati jasmani, tapi secara pasti sudah mati rohani dan akan mati kekal, ya. Dan kita ketahui bahwa penerima surat Efesus ini pasti adalah orang-orang yang masih hidup secara jasmani, tetapi Paulus berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Nah, ini berarti secara tegas
Yang pertama itu mati rohani, ya. Nanti mereka akan mati secara jasmani dan akhirnya mati kekal kalau tidak mengalami keselamatan. Ya, seperti itu. Baru ayat 4 dan 5 di sana ditegaskan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Jadi ayat-ayat ini menegaskan bahwa kita sudah mati, kita perlu keselamatan, tetapi bersyukur di dalam Yesus kita dihidupkan dan kita diselamatkan. Selanjutnya juga dalam Yohanes pasal 3, ayat 3, 5, dan 7, pada waktu Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus, Tuhan Yesus berkata demikian. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tidak dapat melihat kerajaan Allah kalau tidak dilahirkan kembali. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Jadi ayat ini menegaskan, kalau tidak dilahirkan kembali, tidak dapat melihat kerajaan Allah, tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Baru ayat 7 dikatakan, janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi dua ayat ini menegaskan bahwa kita sudah mati, ya, tetapi puji Tuhan oleh anugerah Allah di dalam Yesus kita dihidupkan, mengalami keselamatan, ya. Yohanes menegaskan kita dilahirkan, harus dilahirkan baru untuk melihat kerajaan Allah, apalagi masuk kerajaan Allah. Sehingga kalau kita mati rohani, maka tidak mungkin kita dapat berteologi secara benar, apalagi teologi yang mengandung keselamatan. Demikian, ya. Iya, tadi dijelaskan ada mati secara rohani. Jadi kalau manusia mati secara rohani, padahal Allah dan kehendaknya bersifat rohani. Jadi bagaimana caranya manusia dapat berteologi? Iya, tadi ayat-ayat yang sudah dibacakan tadi, memang manusia karena mati rohani tidak bisa berteologi. Jadi harus dihidupkan terlebih dahulu secara rohani, baru manusia dapat berteologi. Kalau tidak dilahirkan secara rohani, manusia tidak dapat berteologi. Ya, jadi bagaimana manusia yang mati rohani dapat berteologi? Ya, harus dilahirkan atau harus dihidupkan dulu dari kematian secara rohani, ya, seperti itu. Jadi kita bersyukur bahwa akibat dosa, ya, akibat dosa yang sudah dilakukan oleh Adam dan Hawa, maka baik Adam dan Hawa maupun keturunannya status berdosa, ya, berada di bawah hukum dosa, berada di bawah hukuman dosa, sehingga manusia terpisah dari Allah yang maha suci, maha benar. Karena Allah itu Allah yang maha adil. Dia katakan, jangan kamu makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pada saat kamu makan, kamu mati. Oleh sebab itu Roma 6 ayat 23 menegaskan upah dosa maut.
Ya, jadi Allah adalah Allah yang maha adil, ya. Sehingga pada waktu manusia berdosa, Adam dan Hawa berdosa, maka mereka harus mati, ya, karena mereka berdosa, ya, upah dosa maut, maka mereka harus mati karena Allah adalah Allah yang maha adil. Tapi kita bersyukur Allah yang maha adil, ya, adalah Allah yang maha kasih. Karena kasihnya dia mengaruniakan anak tunggalnya Tuhan Yesus. Untuk apa? Ya, untuk menyelesaikan masalah dosa, hukum dosa, hukuman dosa. Jadi inilah keberadaan manusia, statusnya berdosa, ya, sehingga terpisah dari Allah. Yang kedua, karena terpisah dari Allah, sumber kerohaniannya, maka manusia berada di bawah hukum dosa. Ya, akibatnya seluruh eksistensi manusia diwarnai oleh dosa. Ada hukum dosa yang bekerja, tidak ingin berdosa, menyesal, tetapi tidak bisa, tetap berdosa. Karena apa? Karena berada di bawah hukum dosa. Yang ketiga, berada di bawah hukuman dosa. Dia akan mati secara jasmani, dan selanjutnya kalau tidak mengalami keselamatan, dia akan menanggung upah dosa maut yang berpuncak sampai ke dalam kengerian neraka. Tetapi Allah mengasihi, Allah yang maha adil itu adalah Allah yang maha kasih. Dia karuniakan Tuhan Yesus menyelesaikan masalah dosa dan upah dosa manusia. Ya, melalui apa? Melalui dirinya dan melalui karya penebusannya. Ya, itu sebabnya Yesus, keberadaan Tuhan Yesus itu tanpa dosa. Mengapa dia tanpa dosa? Karena seperti Adam, ya, diciptakan tanpa dosa, bisa berdosa, bisa tidak berdosa, ya, seperti Adam. Tetapi yang terjadi dengan Tuhan Yesus tidak bisa berdosa, tanpa dosa tidak bisa berdosa. Mengapa? Karena Yesus itu adalah kesatuan hakikat ilahi, hakikat manusia, ya, dalam satu pribadi. Itulah pribadi Yesus Kristus. Kesatuan dua hakikat ini menjadikan dia tidak bisa berdosa. Jadi dirinya sendiri tidak bisa berdosa, ya, sehingga dapat menyelesaikan dosa kita. Yang kedua, dialah satu-satunya yang dapat menyelesaikan upah dosa kita. Karena itu dia menanggung upah dosa itu dengan cara disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, membayar upah dosa manusia. Setelah dia bayar lunas, pada hari yang ketiga dia bangkit. Sudah selesai, ya, dosa dan upah dosa sudah terselesaikan. Ya, itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Ya, bagaimana apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu? Jadi kita tidak bisa menyelesaikan dosa, hukum dosa dan hukuman dosa kita, tidak mungkin. Tetapi Allah mengaruniakan anaknya menyelesaikan itu, ya. Tetapi ada syaratnya. Kita harus percaya Yesus. Yohanes 3 ayat 16, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tapi pertanyaannya, bagaimana manusia yang sudah mati ini dapat percaya Yesus? Dapat percaya Yesus. Dapat, ya, kata percaya sama dengan menerima. Ya, dapat menerima Yesus. Bagaimana mungkin? Nah, karena itu yang kedua, manusia yang mati rohani ini, yang tidak mampu berespons terhadap segala sesuatu yang berbau rohani, termasuk tidak mampu bertobat dan percaya Yesus, tidak mampu bertobat dan menerima Yesus, harus terlebih dahulu dihidupkan secara rohani. Harus terlebih dahulu dihidupkan secara rohani. Ya, baru selanjutnya Roh Kudus memampukan untuk dia percaya Yesus, untuk dia menerima Yesus, sehingga, ya, dia mampu
mengalami keselamatan dan dia mampu punya persekutuan dengan Allah menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12, barang siapa yang menerimanya, ya, menerima Yesus karena dosa dan hukuman dosa terselesaikan, ya, maka dia menjadi anak-anak Allah. Jadi itulah caranya bagaimana manusia karena dosa itu mati keadaannya, ya, bisa diselamatkan, bisa lahir baru supaya mampu mengalami keselamatan. Ya, yang pertama, keselamatan itu sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dia menyelesaikan dosa dan upah dosa melalui dirinya dan melalui penebusannya. Yang kedua, syaratnya kita harus menerima dia. Kita harus percaya Yesus. Padahal kita mati rohani, ya, beriman kepada Yesus yang sudah datang menebus dosa 2000 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin, ya? Itu Paulus berkata, ya, dia katakan bagi orang Yahudi salib itu, orang mati tersalib itu batu sandungan, ya. Bagi orang Yunani itu kebodohan, ya. Tetapi bagi kita itu hikmat Allah yang menyelamatkan. Tetapi bagaimana kebodohan ini, ya, batu sandungan ini ada keselamatan di dalam orang yang tersalib? Bagaimana mungkin, ya? Tidak mungkin, apalagi manusia mati rohani. Karena itu, yang kedua, perlu dilahirkan baru, perlu dilahirkan kembali. Itu caranya sehingga orang yang mati mampu mengalami keselamatan, ya, melalui cara, ya, diselamatkan dan dihidupkan, dilahirkan kembali. Tapi menyedihkan sekali, sekarang ini memang kita krisis pemberitaan tentang Yesus yang sudah datang menyelesaikan dosa, hukuman dosa. Itu dia sudah selesaikan 2000 tahun yang lalu, hanya melalui dia, tanpa dia tidak bisa. Dan yang kedua, kita hanya mampu memenuhi syarat percaya Yesus kalau kita dilahirkan baru. Jadi seperti itu caranya. Demikian, ya. Jadi syarat pertama, manusia berdosa harus terlebih dahulu diselamatkan, dihidupkan baru, dilahirkan baru, terlebih dahulu, baru dapat berteologi secara benar. Pertanyaannya, apakah manusia mampu menyelamatkan diri? Apakah manusia mampu menghidupkan dirinya secara rohani? Atau apakah manusia mampu melahirkan diri sendiri? Mohon Pak, dijelaskan. Ya, baik. Jadi seperti saya jelaskan tadi, bahwa manusia harus terlebih dahulu diselamatkan, dan yang kedua, dihidupkan secara rohani atau lahir kembali, lahir secara rohani, ya. Baru setelah itu manusia dapat berteologi seperti itu. Nah, pertanyaan tadi, apakah manusia mampu menyelamatkan diri? Manusia yang mati rohani mampu menghidupkan diri sendiri? Tidak mungkin, tidak bisa, ya. Mengapa? Karena seperti saya jelaskan tadi, bahwa upah dosa maut itu yang berpuncak sampai ke neraka, siapa yang bisa selesaikan? Hanya Allah di dalam Yesus yang bisa menyelesaikan. Kalau upah dosa 100 juta, kita bisa selesaikan, kita bisa bayar. Kalau upah dosa 10 tahun penjara, kita bisa bayar. Tapi kalau upah dosa maut, bagaimana bisa? Maut yang berpuncak sampai ke dalam neraka. Allah yang maha adil menuntut harus bayar. Nah, bagaimana bisa? Tidak bisa, manusia tidak bisa. Tapi bersyukur untuk anugerah Allah, tadi juga saya sudah jelaskan, mengaruniakan Tuhan Yesus
yang menggantikan saudara dan saya menyelesaikan masalah dosa dan upah dosa kita. Ya. Dan yang kedua, ya, hanya Allah sendiri yang mampu menghidupkan kita sehingga kita mampu menerima Yesus, bertobat dan menerima Yesus, ya. Seperti itu, ya, sehingga kita yang dulu mati, Yohanes 3 ayat 16 berkata, memiliki hidup yang kekal. Dulu mati, dihidupkan kembali. Memiliki dan hidup itu bukan saja hidup rohani, tetapi hidup kekal. Ya, hidup kekal seperti itu. Dan itu hanya bisa dikerjakan oleh Allah melalui Tuhan Yesus dan melalui pertolongan Roh Kudus. Jadi ada Tuhan Yesus yang menyelesaikan dosa dan Allah ada Roh Kudus yang menghidupkan. Jadi saudara perhatikan ya penyelesaian dosa manusia yang mengakibatkan dia mati secara rohani itu karya Yesus dan Roh Kudus yang menolong melalui kelahiran kembali. Nah, 1 Korintus 1 ayat 30 dikatakan begini, tetapi oleh Dia, oleh Yesus, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi, ya, di dalam Yesus kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita ditebus. Ya, 1 Korintus 1 ayat 30. Pada waktu Roh Kudus memampukan kita, melahirkan kita baru, sehingga kita mampu percaya Yesus, pada saat itu kita berada dalam Yesus, dan pada saat kita berada dalam Yesus, kita berstatus benar, bukan karena kita benar, tapi karena kita sudah berada dalam Yesus yang benar. Yang kedua, kita berstatus kudus, bukan karena kita kudus, terpisah dari dosa. Tidak, tapi karena kita sudah berada dalam Yesus yang kudus, yang terpisah dari dosa, sehingga kita berstatus kudus. Seperti itu. Walaupun kekudusan kita baik status, tapi juga subjektif, artinya kita berubah makin hari makin kudus, karena waktu kita berada dalam Yesus dikuduskan, Allah mengaruniakan rohnya, sehingga kita makin hari makin hidup kudus. Yang ketiga, di dalam Yesus, kita sudah mengalami penebusan. Ya, dari dosa, hukum dosa, dan hukuman dosa, melalui karya Yesus, ya, yang menyelesaikan itu semua, dan melalui pekerjaan Roh Kudus yang melahirkan kita baru, sehingga kita mampu percaya kepada Yesus, ya, mampu beriman kepada Yesus. Dan Efesus pasal 2 ayat 8 mengatakan bahwa iman itu bukanlah hasil kekuatan kita, ya. Dikatakan ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi kita perhatikan, ya, baik karya penebusan Yesus maupun karya kelahiran baru itu dikerjakan oleh Allah Anak, Allah Roh Kudus yang melahirkan baru, sehingga kita mampu, bahkan dimampukan, ayat Efesus 2 ayat 8, untuk percaya Tuhan Yesus. Jadi total merupakan karya Allah. Kita tidak mampu, ya. Jangankan lahir rohani, lahir jasmani, siapa yang mampu? Ya, kita tidak pernah minta lahir, kita tidak pernah ingin lahir, ya. Kita tidak pernah bisa melahirkan diri dari tidak ada menjadi ada. Kita dilahirkan oleh Allah melalui orang tua kita. Kita dilahirkan. Kelahiran jasmani saja itu karya Allah. Pertanyaannya,
Apakah kelahiran jasmani itu mampu kita tolak? Tidak bisa. Kita tidak bisa tolak, kita hanya bisa menerima. Kita tidak bisa katakan, oh saya nggak mau dilahirkan, saya tidak mau dilahirkan. Tidak. Ya, kita pasif. Oleh sebab itu tidak dipakai istilah melahirkan. Kita dilahirkan oleh Allah melalui orang tua kita. Seperti itu. Apalagi kelahiran rohani. Kita tidak bisa melahirkan diri kita sendiri secara rohani. Bagaimana kita yang nihil rohani bisa mengadakan diri sendiri? Tidak bisa. Kita tidak bisa pilih juga lahir secara rohani. Kita dilahirkan, itu tadi Yohanes 3, ya, dilahirkan oleh Allah, ya, oleh air dan roh, dilahirkan. Dan kita tidak bisa tolak. Kita tidak bisa tolak. Ini yang namanya anugerah yang tidak dapat ditolak. Dalam teologi dikenal dengan istilah irresistible grace. Irresistible grace. Anugerah yang tidak dapat ditolak. Jangankan lahir rohani. Lahir jasmani saja tidak bisa kita tolak. Itu anugerah yang tidak dapat ditolak. Kita hanya bisa menerima. Ya. Demikian juga lahir secara rohani. Kita hanya bisa menerima. Jadi tadi pertanyaan, apakah kita bisa yang mati itu bisa bertobat, bisa percaya Yesus? Tidak bisa. Ya. Dosa kita harus terselesaikan oleh Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Yang kedua, Roh Kudus harus melahirkan kita baru dan memampukan kita bertobat percaya Yesus, sehingga seketika itu kita diperdamaikan dengan Allah. Roma 5 ayat 1 menegaskan hal itu. Di dalam Roma 5 ayat 1 dikatakan demikian. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dibenarkan sehingga kita dapat hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dulu seteru Allah, musuh Allah, sekarang menjadi anak-anak Allah. Diperdamaikan oleh karena karya penebusan Yesus, ya, melalui pertolongan Roh Kudus yang melahirkan baru dan memampukan kita percaya Yesus, dan selanjutnya diperdamaikan dengan Allah, menjadi anak-anak Allah. Bahkan 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, kita menjadi ciptaan baru. Jadi mutlak kita harus mengalami anugerah keselamatan yang merupakan karya Allah di dalam Yesus, dan melalui karya Allah melalui rohnya yang melahirkan kita baru. Semua ini adalah irresistible grace, anugerah yang tidak dapat ditolak, yang memampukan kita percaya Yesus. Jadi semua berpusat pada Allah di dalam Tuhan Yesus. Demikian. Ya. Nah, luar biasa ya. Kalau begitu, saya bisa tegaskan ulang bahwa syarat untuk berteologi yakni sudah diselamatkan, sudah dihidupkan secara rohani, atau sudah lahir baru secara rohani. Semuanya secara totalitas merupakan karya Allah, merupakan anugerah Allah. Begitu Pak ya? Iya. Kalau begitu, bisakah diberikan penjelasan bagi kita sekalian, penjelasan tambahan, sehingga kita boleh semakin mengerti? Silakan Pak. Iya, jadi ya memang seperti itu tadi pertanyaannya yang sudah menyimpulkan bahwa syarat untuk berteologi yakni sudah diselamatkan, sudah dihidupkan secara rohani, sudah dilahirkan baru secara rohani. Harus mengalami itu semua. Saya sengaja memakai kalimat-kalimat pasif, ya, sudah diselamatkan karena kita pasif. Itu merupakan karya Allah di dalam Yesus yang sudah menyelesaikan dosa dan upah dosa manusia. Yang kedua, sudah dihidupkan atau dilahirkan kembali. Ya, kita tidak bisa menghidupkan diri kita. Kita tidak bisa melahirkan
diri kita secara rohani. Kita dilahirkan oleh Allah dan kita dimampukan untuk bertobat, untuk menerima Tuhan Yesus atau percaya Tuhan Yesus, sehingga kita menjadi ciptaan baru, ya, punya modal rohani, ya, untuk berteologi. Karena teologi ini adalah pemahaman, ya, kita akan Allah dan kehendaknya berdasarkan keutuhan Alkitab oleh pertolongan Allah Roh Kudus, ya, melalui prinsip penafsiran yang benar. Itu yang kita sudah belajar selama ini, ya, definisi teologi. Teologi adalah pemahaman dan pemikiran tentang Allah dan kehendaknya berdasarkan keutuhan kebenaran Alkitab oleh pertolongan Allah Roh Kudus, ya, melalui prinsip penafsiran yang benar. Kalau tidak mengalami hidup yang sudah diselamatkan dan sudah dilahirkan baru, dihidupkan, kita tidak mungkin dapat berteologi. Jadi itu tambahan yang saya bisa berikan, bahwa memang benar bahwa harus diselamatkan, dihidupkan, dilahirkan baru kita dapat berteologi. Demikian, ya. Ya, saudara-saudara, kita bersyukur boleh mendapatkan penjelasan seperti ini. Pertanyaan untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sudahkah mengalami diselamatkan? Atau sudahkah saudara diselamatkan? Sudahkah saudara dilahirkan kembali secara rohani dan dimampukan untuk beriman pada Yesus dan karya penebusannya, sehingga dapat memenuhi syarat untuk kita dapat berteologi secara benar? Saya berharap dan berdoa kiranya Allah Roh Kudus mewujudkan keselamatan dan kelahiran baru itu dalam keberadaan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Bapak, Ibu, saudara sekalian, akhirnya sampai di sini pembahasan pada perjumpaan kita saat ini, dan kami minta untuk Pak Pendeta untuk menutup bagian ini dengan doa. Disilakan, Pak. Baik, terima kasih. Mari kita tutup perjumpaan kita saat ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami berhenti berdiskusi dan menjelaskan pemahaman ini. Kami berharap Roh Kudus yang menolong semua yang mengakses program ini, supaya dapat memahami, dan yang belum diselamatkan dapat diselamatkan, yang belum dilahirkan baru dapat dilahirkan baru, sehingga mampu percaya Yesus, menjadi anak Allah, menjadi ciptaan baru, sehingga mampu berteologi, memenuhi syarat untuk berteologi. Terima kasih banyak Bapak. Persiapkan kami juga untuk perjumpaan kami minggu di depan nanti. Inilah doa kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, kekuatan pertolongan Allah Roh Kudus turun atas saudara sekalian. Amin. Tuhan memberkati.